Halo semua, kembali lagi dengan saya di channel Sarjana Mobil Bekas. Kali ini saya menghadirkan seekor Opel Blazer yang diproduksi tahun 1997 bermesin DOAC bertipe LE. Beginilah penampilannya. Kita mulai dari kuncinya dulu ya teman-teman. Ini kuncinya hanya seperti ini. Baik, seperti biasa kita akan mulai dari bagian eksterior. Beginilah tampak bagian depan secara keseluruhan. Nah, mulai dari kap mesin ya teman-teman. Di sini kalau misalnya Anda bisa perhatikan, nah di sebelah sini tuh agak bergelombang ya catnya. Kemudian di sebelah sini sudah terjadi keretakan-keretakan dempul. Kemudian grill utuh. Di sini grill utuh. Ya, lampu ini masih bagus. Oke, sini juga sudah ada tambahan lampu seperti ini, variasi ya. Kemudian kita akan lanjut ke bagian fender sebelah kanan. Masih ngaleng. Kemudian di sini ada keretakan, mulai terjadi keretakan dempul. Kemudian ini spion sudah diganti pakai Nissan. Di sini ada part numbernya. Kemudian ini untuk pintu bagian depan. Bisa lihat dari bayangannya, pintu bagian penumpang sebelah kanan. Ini kaca masih ori ya, kacanya masih ori. Kemudian kita akan lanjut ke bagian bawah sini. Kemudian ini adalah tampak bagian belakang secara keseluruhan. Oke, kita akan lanjut ke bagian sebelah kirinya. Seperti ini, masih cukup ngaleng, ya, masih cukup bagus ini kondisi bodinya ya. Kemudian di sebelah sini juga masih ada tanda di sini masih original. Kemudian untuk kaca depan ini ada hijau, ini juga masih original. Kemudian kita akan start up mesinnya dalam kondisi pintu terbuka. Sebelum kita masuk ke bagian interior, kita akan perlihatkan dulu untuk bagian bannya. Karena ini kita masuk ke segmen bagian eksterior. Di sini bannya menggunakan Achilles tipe all terrain. Ini velgnya velg standar ya, cuman sudah di recolor jadi warna hitam. Kemudian ini untuk kondisi bannya. Ini untuk bagian depan sebelah kanan. Kemudian ini untuk bagian belakang sebelah kanan. Kemudian kita akan lanjut ke bagian sebelah kiri belakang. Ya, ini untuk bagian bannya dan bagian depan sebelah kiri. Oke, kita akan start up dalam keadaan pintu terbuka. CC on. Oke, hidup normal. Dan berikut ini adalah bagian mesin secara keseluruhan. Ini terdengar suara dari fan beltnya ya teman-teman. Namun meskipun terdengar suara fan belt, tapi mesin ini cukup ini ya teman-teman, cukup terdengar halus ya teman-teman. Ini cuma bagian fan beltnya aja yang cukup mengganggu suaranya, tapi selebihnya ini aman. Kemudian kita akan lihat apakah mobil ini bekas plaka atau tidak. Teman-teman bisa menganalisis sendiri, mungkin video ini dapat membantu ya. Ya, tulangan di sini masih utuh teman-teman. Tulangan di sini masih utuh. Kemudian di sini bagian bullhead ini juga masih lurus, masih bagus. Oke. Ya, masih lurus, masih bagus. Baik, ini sekarang kita sudah ada di dalam mobilnya, di bagian interior. Kita akan cek bagian fitur-fitur apa aja di sini yang berfungsi atau tidak. Oke, bagian yang pertama, untuk yang pertama kita nyalakan AC dulu ya teman-teman. Ini tembusannya juga bagus. Ini bagian ini ya, arah AC-nya sini sudah patah, yang bagian sini-sininya atas bawah masih normal. Kemudian di sini juga sama.
Kemudian kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Ini masih normal ya, masih bisa semua. Kemudian untuk di bagian sebelah kiri di sini sudah ditutup pakai stiker karbon ya. Ini masih normal, kanan kiri, atas bawah juga masih bagus. Kemudian untuk AC-nya sendiri dibilang dingin banget tidak ya teman-teman, tapi cukup untuk mendinginkan pada saat kita berkendara. Kemudian kita akan max-kan. Kemudian kita akan bahas di bagian power window dulu. Di bagian sebelah kanan sini, ini untuk power window ya, kita coba dulu. Oke, masih hidup. Autonya juga masih hidup. Untuk ke bawah, ke atas agak seret ya teman-teman. Ini mungkin karena karetnya juga sudah getas ya, sudah terlalu tua. Kemudian untuk sebelah kiri, ini juga hidup, cuman kondisinya agak berat ya teman-teman, harus dibantu. Kemudian di bagian kiri belakang, oke, ini pun normal. Kemudian di bagian sebelah kanan di belakang pengemudi, oke, ini pun normal. Kemudian kita akan lihatkan ini setirnya. Power steering masih normal, masih seperti kapal ya, masih ada jedanya gitu. Ini di sini ada selahnya ya. Harus full konsentrasi kalau nyetir mobil ini, dan umumnya memang beberapa kali saya dapatkan mobil Opel Blazer ya seperti ini teman-teman kondisinya. Kemudian kita lanjut ke bagian di bawah sini, ada power outlet 1 2 3. Kemudian di sini asbak kondisinya masih utuh. Kemudian untuk di bagian atas ini, oke, ini masih utuh ya, belum soft opening, tapi sudah ada seperti biasa ini untuk penahan tutupnya. Kemudian di bagian di sini ada armrest teman-teman, ada bagian armrest. Kemudian untuk shifternya normal, perpindahan gigi juga masuknya juga masih pasti ya, masih pasti. Kemudian kita akan lanjut ke bagian atas. Di sini ada kerusakan ya teman-teman. Ini tidak sempurna untuk bagian sun visor sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi untuk mirrornya ini masih aktif, masih ada maksudnya. Kemudian kita lanjut di bagian atas ini ya. Ini masih ada. Kemudian di sini untuk tempat kacamata. Kemudian di sini juga ada tempat apa ya, zaman dulu tuh dipakai buat apa saya juga kurang paham. Kemudian lampu di sini hidup normal, lampu kabin. Kemudian untuk di bagian depannya hidup ya untuk yang sebelah kanan, tapi pakai saklarnya di sebelah sini teman-teman. Oke, kemudian ini harusnya ada display teman-teman, sudah tertutup ya sama cat ya. Kemudian kita akan lihat di bagian lampu. Kita akan keluar, kita akan lihat fog lampnya, kita nyalakan. Ini saya kurang tahu ya ini saklar buat apa ya. Kita akan nyalakan dulu ininya. Ini sudah nyala kondisinya. Kita akan keluar dulu. Oh ya, untuk auto door locknya masih berfungsi nggak ya? Masih ya teman-teman, suara dinamonya masih terasa. Oke, sebelum kita keluar ya teman-teman, kita akan perlihatkan dulu. Di sini ada instrumen cluster. Di sini check engine nyala ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini nggak nyala loh teman-teman. Yang pertama untuk bagian bensin, juga untuk aki ini saya kurang paham ini akurat atau tidak. Terus juga ini sepertinya memang nggak akurat ya teman-teman. Ini RPM untuk 1500 ya, 1500 dengan kondisi AC yang saya sudah matikan. Ini kayaknya kurang akurat ya teman-teman. Untuk speedometernya ini hidup. Kemudian untuk temperatur ini mati. Kemudian untuk bagian oil pressure ini juga mati ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Oke. Ini untuk lampunya masih hidup normal ya teman-teman. Landscape dari bagian samping sini ya, ini bahannya masih fabric atau seperti bahan karung begini ya. Ini kondisinya masih cukup baik, cuman ada beberapa ini bekas rokok. Kemudian kita lanjut ke bagian door trim, ini masih utuh normal. Kemudian bagian bludru di sini juga masih utuh.
Kemudian untuk di bagian sebelah pengemudi ya, artinya bagian depan sebelah kiri ini juga masih normal. Kemudian kita akan perlihatkan bagian plafon. Plafon masih normal ya, nggak kendur ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan lanjut ke bagian belakang. Oke, ini untuk bagian belakang di baris kedua seperti ini teman-teman. Ini masih original. Kemudian di sini ada ininya ya, masih bludru. Kemudian di sini ada asbak masih utuh. Iya, ada wangi juga tuh. Kemudian di bagian sebelah kiri seperti ini sama, lebih kurang layoutnya. Kemudian ini adalah tampak bagian layout untuk bagian depan ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke bagian baris di belakang sini. Cara ngebukanya seperti biasa, angkat dulu kacanya. Ini hidroliknya udah mulai lemah ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal buka bagian tuas bawah ini teman-teman. Ada tuas di sebelah sini. Oke, nah ini untuk tampak bagian bagasi. Jadi inilah adalah total report Opel Blazer tahun 1997 bermesin DOAC bertipe LE. Ini teman-teman, ini pajaknya hidup, kemudian AC, power steering, power window bisa Anda saksikan tadi di sepanjang video saya tadi. Kemudian untuk mesin hanya terdengar suara annoying dari fan belt yang mungkin harus diganti ya teman-teman. Tapi sepanjang tadi kita nyalakan mesin, berangsur-angsur suara dari fan belt itu berkurang teman-teman, suara bisingnya. Jadi makin lama tuh makin hilang suaranya. Jadi mobil ini dengan kondisi yang seperti ini kami akan jual dengan harga 39 juta rupiah. Tentu masih bisa nego. Bila mana Anda berminat, langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Anda juga bisa untuk membantu mempopulerkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian bagikan link video ini ke seluruh sosial media Anda. Jangan lupa untuk klik like, kemudian bila Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa tinggalkan di kolom komentar. Wassalam, Sarjana Mobil Bekas.